Tapi saya alhamdulillah di situ tuh nggak ada ngerasa horor semacamnya atau apa pas di situ. Tiba-tiba Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita ditemani dengan narasumber yang bernama Teh Nabila. Silakan Teh, diperkenalkan dulu dirinya. Oke, pertama terima kasih ya Kang ya udah ngundang saya di acara podcastnya Akang. Yang belum subscribe nanti subscribe, perkenalkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalain loncengnya guys. Perkenalkan, nama saya Nabila Widayati Sunario. Biasa sih teman-teman panggil saya Nabila. Saya masih siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Majalengka. Nah, Teh Nabila ini adalah seorang paskibraka 2019 ya, Teh, kemarin baru ngibarin. Gimana sih kesannya Teh melihat paskibraka yang sekarang nggak bisa ngibarin secara full gitu? Jujur sedih ya Kang ya, karena pertama juga kayak yang mereka pengalaman sih dapat, tapi kurang lebihnya kayak dapat feel-nya tuh kurang gitu. Soalnya kan dari segala PSBB segala macam, terus tamu undangan juga yang biasanya banyak jadi dibatasi. Jadi sangat disayangkan, dan tapi saya ikut bangga gitu. Mereka tetap semangat ikut penaikan bendera. Walaupun hanya 3 orang ya Teh? Iya, walaupun hanya 3 tapi orang. alhamdulillahnya untuk Kabupaten Majalengka bisa bertugas semuanya, tapi yang sebagiannya itu selain yang dari pengibar dan penurun di bagian Pataka. Iya, itu ya Teh? Pataka, bagian Pataka. Okay. Teh, rumahnya di mana Teh sekarang tinggal? Tinggal sekarang di Dauan, Desa Genteng. Oh, Desa Genteng. Desa Genteng. Instagram? @nabila_yaye. Nah, nanti itu teman-teman bisa cek ya. Follow ya, di follow. Ya apa sih, follow-nya udah banyak. Follow-nya udah banyak. Sekitar 20.000 lah. Iya, 20.000. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang segitu. Banyak kurangnya sih Kang. Kurangnya ya. Nah, langsung aja ke intinya mungkin ya Teh. Boleh, ayo. Teh Nabila ini punya sedikit cerita mistis yang bisa dibagikan ke teman-teman semua, dan pastinya horor dan bikin penasaran. Silakan Teh, awal mula cerita itu dialami, silakan diceritakan. Oke, jadi untuk pengalaman yang pertama sebenarnya saya tuh punya dua pengalaman mistis mungkin ya, yang benar-benar kerasa horor sama saya gitu ya. Yang pertama itu ketika forum OSIS Jawa Barat. Saya kan juga ikut forum-forum nih. Di forum OSIS Jawa Barat waktu itu tuh bulan Ramadan. Berarti baru kemarin ya? Iya, baru kemarin. Pas waktu itu ada kegiatan yang namanya OSIS Care, Oscar. Itu tuh biasanya dari banyak-banyak sekolah, ada sekolah SMA lain berkumpul di satu tempat, dan kebetulan tempatnya di sekolah saya di SMA 2. Berarti sekabupaten Majalengka gitu. Dan itu tuh ada pengurusnya juga, ada anggotanya juga. Kita kayak bagi-bagi kolak, bagi-bagi takjil gitulah. Nah, terus kita buka bersama juga, ada pengajian juga. Tempatnya di aula terbuka di SMA Negeri 2 Majalengka. Ketika itu beres acara sekitar jam 8, jam 9 mungkin ya, belum terlalu malam juga. Di situ tuh biasa-biasa aja kita rame-ramean. Tapi nggak tahu kenapa pas sesi foto itu ada yang menampakkan Kang. Sesi foto jam berapa tuh? Jam 8, jam setengah 9 lah. Berarti setelah taraweh ya? Iya, setelah taraweh beres. Itu kan tiba-tiba semuanya pas ngumpul sesi foto bersama, tiba-tiba ada yang beda nih di foto. Ada apa ya? Pas di belakang di fotonya tuh dilihat di handphonenya ada gitu, dia menampakkan diri pakai baju putih tinggi gitu ya. Awalnya sadar apa? Awalnya nggak sadar. Oh, nggak sadar. Awalnya nggak sadar, cuman pas
beberapa hari kemudian gitu ya. Beberapa hari kemudian tuh saya scroll handphone, terus loh ini apa ya, terus di grup juga rame, itu apa di belakang, katanya gitu. Terus setelah itu aman-aman aja. Terus kan kembali lagi nih saya, tapi beda lagi, bukan di acara Forum OSIS Jawa Barat, tapi saya juga nginep lagi di sekolah itu. Pas nginep di sekolah, kebetulan saya beraniin diri nih lihat di kelas yang atas. Bener nggak ya, kata saya tuh. Ternyata ya emang ada suka, padahal di foto tuh Kang ya, di foto yang ada nampakinnya tuh pintunya tuh tertutup, cuman kebuka dan hantunya tuh emang lewat. Dan kebenaran ada teman saya yang lebih senior dari saya, dia lihat persis waktu hari itunya di foto seperti ini, tapi kenyataannya beda gitu. Itu sih yang bikin teman-teman merinding pas waktu FOJB OSIS Care itu gitu. Itu sih yang berarti tempatnya di kelas ya Teh? Di kelas, iya. Selain menampakkan diri di kamera ya? Di kamera. Suka ngeganggu nggak Teh pas pembelajaran di sekolah gitu? Kalau mengganggu sih enggak, tapi saya suka mendengar cerita-cerita orang yang kadang ada ya, beberapa yang kesurupan mungkin seperti itu, tapi ketika waktu itu sih tidak ada yang mengganggu. Tidak aman. Mungkin dia ya eksis gitu ya, cuman ingin komunikasi mungkin ya. Itu sih. Oke. Selain di sekolah Teh, mungkin ada lagi di tempat lain yang memang Teteh pernah alami gitu? Pengalaman pribadi saya sendiri pernah. Dulu itu bulan Ramadan juga, tapi beda tahun. Waktu dulu saya masih SMP. Waktu SMP, kakak saya kuliah di Universitas Padjadjaran. Biasanya pulang tuh 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya naik angkutan umum gitulah. Kakak saya satu di rumah, ayah juga lagi kerja, cuman ada ibu, kakak saya yang satu yang cowok yang lagi sakit sama ibu di rumah. Ketika itu kakak saya yang kuliah itu mau pulang, tapi gak ada yang bisa jemput dia. Jemputnya tuh ya lumayan deket lah dari rumah gitu kan. Jarak dari rumah saya ke terminal tuh cuman paling 10 menit gitu. Itu tuh posisinya jam setengah 6 sore ya berarti? setengah 6 sore. Waktu itu tuh keadaannya hujan deras banget ya. Saya sempat nelpon kakak, saya kan panggilnya Mbak ya. Nelpon Mbak, udah sampai mana? Katanya udah baru sampai Cadas Pangeran, kata Mbak Kety. Setelah itu jam itu tuh habis asar, kalau nggak habis asar saya nelpon tuh, karena kan hujan gede, ibu juga khawatir. Setengah 6 Mbak Kety nelpon lagi, katanya minta tolong jemput di terminal Cigasong katanya tuh. Ya udah, setengah 6 tapi keadaannya masih hujan gerimis gitu ya, udah kericik gitulah. Saya keluarlah naik motor sendiri, kan becek ya Kang jalan tuh. Saya sebenarnya nggak ngerasain horor merinding atau apa-apa. Pas nyampe sana tiba-tiba mati lampu. Desa saya mati lampu. Terus pokoknya pas di jalan, pas saya sampai di terminal tuh jalanan gelap, cuman lampu motor doang. Saya merinding atau jadinya ini Kang. Berarti masih merasakan ya? Masih merasakan, merinding nih. Waktu pas saya jalan gitu ya, naik motor, licin, becek, jelas udah pokoknya mah. Sampai terminal, saya lupa nggak bawa handphone. Mau ngabarin kakak gimana. Akhirnya saya kan nungguin tuh, lewat angkot ini bukan ya, elep ini bukan ya gitu. Sampai akhirnya hujan deras lagi. Saya nunggu di bawah beringin. Itu posisi emang gak ada siapa-siapa banget. Tapi saya alhamdulillah di situ tuh gak ada ngerasa horor semacamnya atau apa pas di situ. Tiba-tiba ada suara hantu-hantu yang ketawa gitu deket kuping saya.
deket kuping saya. Pertama, saya nggak nanggepin terlalu serius gitu ya, karena posisinya juga nggak mikir kemana-mana. Pas kedua, dari jarak suara satu ke dua tuh lumayan dekat. Terus, aduh apa nih, mulai nggak enak perasaan saya tuh kan ya. Udah hujan, masih mati lampu. Apa saya pindah kemana, hujan gitu kan, nggak ada lagi tempat neduh. Terus kedua, jarak suara hantu yang kedua itu sama ketiga makin kenceng, kayak di sini banget. Akhirnya saya langsung aja ke warung nyari di situ, di warung di mana aja yang buka. Ya, terus saya bilang, "Bu, saya numpang di sini dulu sebentar," kata saya tuh. "Mangga," kata dia tuh. Terus habis itu gak lama kemudian akhirnya Mbak Kety datang, tapi waktu pas pulangnya kan masih mati lampu. Perasaan saya tuh nggak enak sampai rumah. Cuman itu sih mungkin yang pengalaman horor banget buat saya. Itu antara suara pertama dan suara kedua beda apa sama? Sama. Oh, sama. Cuman makin jelas, makin tinggi, makin jelas ya? makin kenceng gitu, makin dekat gitu suara tuh. Terus saya pulang cerita sama ibu kan, "Di mana?" kata ibu. "Itu di dekat Pak Jumlah," saya bilang. Ya kan Pak Jumlah emang depannya kan rumah kosong terus banyak ilalang gitu loh. Emang katanya juga di situ emang horor gitu. Terus di situ kan ada yang nempatin ustadz. Di rumah kosong tersebut? Bukan, ini rumah kosong. Jadi sampingnya tuh ada rumah kosong lagi. Tapi dia tuh nggak pernah interaksi sama orang gitu. Cuman dia bisa kalau misalkan ada yang kesurupan segala macam di dia gitu, ngobatinnya tuh di dia. Cuman rumah itu tuh ya emang serem, tempat banyak gitunya katanya. Emang gitu. Berarti ada lagi nggak deh ceritanya? Mungkin terakhir ya. Terakhir. Nih itu kakak saya yang cowok. Yang ngalamin? Yang kakak cowok saya yang ngalamin itu waktu malam-malam dia habis main. Terus di depan rumah saya itu kan depannya ada kayak gorong-gorong, ada hawangan ya. Nah di situ tuh ada yang lihat apa, sosok hitam jongkok besar katanya tuh. Terus orang-orang juga sempet lihat di situ tuh apa, ada tukang dagang. Berarti bukan hanya bukannya kakak saya, tapi orang lain juga lihat di situ. Pas malam, pokoknya jam berapa ya? Saya kurang tahu pastinya. Pokoknya malam-malam kakak saya tuh lihat seperti itu. Karena terus saya kan cerita sama emak tuh bibinya ayah katanya deket posisi hawangan tuh dekat gudang saya waktu dulu. Di situ tuh emang ada kata bahasa Sundanya mah maung yang ngejagain di situ. Mungkin itu gitu sosok hitamnya tuh. Gudang itu tempat gudang padi. Cuman buat mungkin orang zaman dulu ya, karena nenek atau apa suka suguh gitu. Ada kopi, ada telur buat ke si maung. Penunggunya. Iya gitu, buat jagain. Oke guys, itu cerita-cerita dari Teh Nabila. Memang lumayan serem juga ya, horor juga, karena ya emang kita sebagai orang-orang awam nggak tahu pasti bentuknya seperti apa gitu ya. Terus benar adanya gitu ya Teh. Iya. Nah, buat teman-teman di rumah, kita akan dengarkan pesan-pesan dari Teh Nabila kalau misalkan kita ketemu dengan sosok atau makhluk seperti itu. Silakan Teh. Pesannya sih buat teman-teman, kalau misalkan lihat atau mungkin dengar sama sosok-sosok itu, mungkin percaya aja gitu sama kuasa yang di atas gitu ya. Terus sebisa mungkin ketika ada hawa-hawa yang ada bad vibes gitu ya, ada aura negatif atau horor gitu, teman-teman jangan malah merasa takut, tapi malah saya berani dalam artian bukan menantang. Saya berani karena saya punya Allah gitu. Gitu aja sih untuk teman-teman. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah, kita udah dengarkan cerita dari Teh Nabila, kemudian pesan-pesannya juga, dan jangan lupa follow IG-nya Teh Nabila tadi, nanti kita cantumkan. Kemudian untuk teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agastra,
langsung aja di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notifikasi langsung masuk ke handphone kalian. Oke, Teh, cukup sekian. Siap. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Teh Nabila di season selanjutnya dan selamat malam. Selamat malam.